quorum. Dan selanjutnya Bapak Ibu peserta musyawarah bahwa persidangan ini akan langsung dipimpin oleh sekali lagi oleh Ibu Sisilia dan Bapak Leksi dari DPW. Pada Ibu dan Pak Leksi kami persilakan. Baik, terima kasih Bapak. Terima kasih untuk Pak Ketua dan seluruh pengurus yang antisipasi terhadap kedatangan teman-teman untuk memenuhi quorum. Dan karena quorum kita sudah cukup, maka acara musyawarah kali ini boleh kita laksanakan. Baik, dengan memohon rahmat Tuhan Yang Maha Esa, saya buka musyawarah cabang Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Timur Tengah Selatan 25 April tahun 2026. Sidang kita terbagi dalam 4 pleno. Kita akan masuk di pleno pertama. Kita langsung saja. Pleno pertama adalah pembahasan taklif yang akan dibawakan langsung oleh Sekretaris Abang Leksi. Terima kasih Ketua Sidang. Saya mendapat mandat untuk memandu kita di pleno pertama. Pleno pertama tentang taklif. Mungkin bisa ditayangkan. Tapi sebelum kita masuk, di taklif itu sifatnya tidak untuk dibahas. Tidak untuk dibahas, hanya cukup untuk dibacakan lalu disahkan. Karena produk ini adalah produk DPP, kita hanya sebatas membacakan atau dipandu. Taklif. Silakan. Ya, sidang pleno pertama itu berita acara. Iya, tapi belum tahu. Oh iya. Kemarin tadi tadi Pak. Itu berita acara. Penetapan. Dan penetapan tapi di dalam berita acara. Tapi kan berita acara. Karena ini produk DPP, kita tidak perlu baca, tidak perlu bahas. Ya, berita acara sidang pleno 1 Musyawarah Cabang Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Timur Tengah Selatan nomor 01 BA/Mucap/2026 tentang pembacaan tata tertib Musyawarah Cabang Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Timur Tengah Selatan tahun 2026. Pada hari ini Sabtu tanggal langsung rubah supaya sebentar premium itu. Ya. Pada hari ini tanggal 25 bulan April tahun 2026 pukul 15.35 WIB bertempat di Hotel Timur Mega Soe telah dilaksanakan sidang pleno 1 musyawarah cabang Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Timur Tengah Selatan yang dipimpin sidang dan dihadiri oleh peserta musyawarah cabang sebagaimana daftar yang telah terlampir. Selanjutnya pimpinan sidang telah membacakan dan peserta telah menyimak dengan seksama tata tertib musyawarah cabang Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Timur Tengah Selatan
sebagaimana terlampir 1 keputusan DPP PKB nomor yang dimusnahkan tentang penetapan tata tertib musyawarah cabang Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Timor Tengah Selatan. Demikian berita acara ini dibuat pada hari ini, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut di atas. Pimpinan Sidang Pleno 1 Musyawarah Cabang Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Timor Tengah Selatan. Ketua Sisilia Magdalena Mau, Sekretaris Alexander Tamono. Demikian Pleno 1, mohon diberi untuk ditandatangani. Sidang Pleno 2 Musyawarah Cabang Partai Kebangkitan Bangsa, laporan pertanggungjawaban Ketua DPC periode 2021-2026. Waktu dan tempat kami silahkan. Baik, terima kasih waktu yang kami peroleh yang terhormat pimpinan persidangan Musyawarah Cabang PKB 4 Kabupaten Timor Tengah Selatan tahun 2026. Pimpinan sidang Ibu Sisilia Mau dan Sekretaris Persidangan Bapak Alexander Tamono, yang kami hormati semua pengurus DPC PKB Kabupaten Timor Tengah Selatan, baik Dewan Syuro maupun Dewan Tanfis. Yang kami hormati kami kasih pimpinan dan anggota fraksi PKB DPRD Kabupaten Timor Tengah Selatan. Yang kami hormati semua pengurus DPAC PKB C Kabupaten Timor Tengah Selatan. Izinkan kami menyampaikan laporan pertanggungjawaban pengurus DPC PKB Kabupaten Timor Tengah Selatan periode 2021-2026. Pertama, pengantar. Partai Kebangkitan Bangsa merupakan salah satu partai yang lahir pada saat reformasi serta turut mewarnai perkembangan politik bangsa Indonesia. Sejalan dengan perkembangan politik yang terjadi, PKB telah memberikan andil yang besar bagi perpolitikan bangsa Indonesia. Banyak yang telah diperjuangkan oleh PKB untuk kepentingan yang menjadi urgent pada masyarakat Indonesia, yakni Undang-Undang Hukum dan HAM, Undang-Undang Pendidikan, Undang-Undang Agraria, Gender, Pluralisme, Pendidikan Formal maupun Pendidikan Pesantren, dan masih banyak lagi. Serta yang terpenting adalah PKB tetap mempertahankan Pancasila yang menjadi elemen vital bangsa Indonesia. Dominasi politik internal PKB selalu dapat sorotan karena karakter politik tersendiri. PKB menjadi menarik bagi masyarakat Indonesia untuk diikuti dan jadi bahan pembicaraan hampir kurang lebih 28 tahun setelah reformasi. PKB tidak pernah absen dari pemberitaan media. Kader-kader PKB pun sadar bahwa dalam era demokrasi sebagai efeknya adalah tingginya tingkat kompetitif antar partai politik yang harus diwaspadai dan akan sangat mempengaruhi perkembangan kemajuan PKB. Pergesekan yang sering terjadi dalam manajemen politik PKB disadari penuh bahkan bukan dari internal saja, tetapi pengaruh eksternal yang menginginkan supaya PKB pada akhirnya tinggal sejarah saja. Soliditas manajemen partai serta kaderisasi yang kuat adalah kata kunci dari semua permasalahan untuk song-song masa depan yang lebih baik, serta terus mendesain strategi dan rencana baru yang kuat untuk menyesuaikan dengan politik kekinian. Waktu untuk menuju pemilu 2009 tidaklah lama lagi.
dengan memanfaatkan waktu yang seefektif mungkin serta strategi yang paten dalam konsolidasi internal, itu kaderisasi dan lain-lain, dan juga melakukan konsolidasi eksternal dengan konsep politik kehadiran, maka dapat diyakini cita-cita untuk memenangkan pemilu 2029 dapat tercapai dengan paten juga. Maka dengan demikian untuk mencapai cita-cita kemenangan pemilu 2029 dibutuhkan rencana strategi serta analisis yang kuat agar dapat memenangkan pemilu atau mempertahankan posisi PKB Kabupaten Timur Tengah Selatan minimal seperti hasil pemilu 2014, 2019 dan 2024, serta pertanggungjawaban LPJ kinerja ini didasarkan kegiatan real serta hasil yang akan dievaluasi bersama, mengingat situasi dan kondisi serta tantangan yang akan kita hadapi bersama ke depan. Kerangka pemikiran DPC PKB Kabupaten Timur Tengah Selatan yang akan dituangkan dalam laporan pertanggungjawaban kinerja yang ada ini masih jauh dari kesempurnaan. Untuk itu perlu mendapatkan masukan yang konstruktif dari semua pihak serta mengajak semua kader partai yang ada dalam forum ini untuk bersama merumuskan dan menetapkan dengan jelas masa depan PKB di bumi Timur Tengah Selatan yang kita cintai bersama ini. Untuk daftar isi dan lain-lain nanti bisa dianggap terbaca. Sedikit saya menyampaikan tentang latar histori PKB. Sesuai SK Karteker, maka kurang lebih 15 tahun sudah PKB Kabupaten Timur Tengah Selatan melewati waktu dengan segala bentuk perjuangan yang telah dipersembahkan untuk memperjuangkan kemakmuran rakyat berlandaskan ideologi Pancasila. Setiap kepengurusan dan semua yang terlibat dalam perjuangan sangatlah berperan besar turut andil membesarkan PKB di TTS. Fenomena politik bangsa Indonesia saat ini telah mengalami perubahan setelah terjadinya reformasi. Pendirian partai dan kebebasan berpartai kembali menjadi pilihan sebagai acuan dari adanya demokrasi yang menjadi tuntutan kebutuhan rakyat Indonesia. Pemilu untuk mengisi lembaga legislatif dan eksekutif melibatkan rakyat Indonesia sepenuhnya sehingga legitimasi demokrasi terjadi secara utuh dengan turut sertanya rakyat untuk menentukan arah jalannya pemerintahan. Karena ini ditayangkan khusus untuk historinya, nanti bisa dibacakan atau Pak Sek ada menyiapkan ini bisa dikasih ke tiap-tiap meja untuk nanti disesuaikan Pak Sek. Dibagikan ya, ada supaya bisa diikuti. Oke, kita lanjut ya. Hasil yang didapatkan oleh PKB DPC PKB TTS dalam beberapa pemilu 2014-2019. Pada pemilu tahun 2014-2019 PKB TTS berhasil meraih 5 kursi di DPRD Kabupaten Timur Tengah Selatan dan meraih 1 kursi untuk DPRD Provinsi NTT. Hasil tersebut menunjukkan bahwa masyarakat TTS mulai menaruh perhatian dan harapannya kepada PKB sebagai wadah pluralitas kebangsaan, perjuangan bersama yang dapat mempersatukan perbedaan sekaligus saling bergandengan tangan membangun bangsa Indonesia khususnya di Kabupaten Timur Tengah Selatan. Partai Kebangkitan Bangsa hadir di Indonesia khususnya di Kabupaten Timur Tengah Selatan dengan berbagai aktivitas sosial politiknya telah mampu mencairkan dan menjembatani pertentangan antara tradisi dan modernitas, mayoritas dan minoritas, baik dalam hal agama, etnis maupun yang lain, seperti organisasi non-pemerintah NGO dan pemerintah, serta sipil dan militer, bahkan sampai pada konsolidasi generasi Z. 2. Pemilu 2019-2024, sebagaimana diketahui bahwa pada hasil pemilu 2019-2024 menunjukkan tingkat elektabilitas PKB naik bila dibandingkan dengan pemilu 2014-2019. Apabila dalam pemilu 2014-2019 PKB TTS hanya berhasil meraih 5 kursi dengan total perolehan suara sebanyak 15.396 suara sah. Pada pemilu 2019-2024, PKB TTS berhasil meraih 5 kursi DPRD Kabupaten TTS
1 kursi DPRD provinsi dan mampu untuk menambah jumlah perolehan suara sebanyak 21.760 suara sah, dan berhasil juga meraih kursi pimpinan wakil ketua 1 DPRD TTS, dan terhadap perolehan 1 kursi DPR RI Dapil NTT 2 PKB TTS juga berkontribusi dalam perolehan suara sah sebanyak 22.720 suara. Dari hasil pemilu 2019-2024 ini dapat dijadikan tolok ukur untuk memperoleh suara PKB TTS 2024-2029. Oleh karena itu, guna mengantisipasi kemungkinan buruk yang akan terjadi, maka konsolidasi baik di internal dan eksternal menjadi keharusan untuk dilakukan oleh semua unsur struktural dari DPC, DPRC sampai pada tingkat ranting atau DPRD untuk menuju pemenangan pemilu tahun 2029-2034. Terkait dengan perolehan suara dan dukungan pada Partai Kebangkitan Bangsa di Kabupaten Timur Tengah Selatan tidak terlepas dari beberapa faktor, diantaranya tidak adanya konflik di tingkat elit PKB yang berdampak hingga struktur partai di tingkat bawah sehingga mampu menjaga soliditas organisasi. Khusus untuk ini saya sampaikan bahwa kita bersyukur karena gesekan-gesekan di TTS ini tidak begitu besar dan berjalan baik karena tidak ada yang merasa menonjol. Karena membangun PKB Timur Tengah Selatan kita tidak sama seperti ibarat kita analogikan dengan kopi. Kalau kopi itu manis maka salahnya di gula. Kalau kopi itu pahit maka salahnya juga di gula, kan kurang gula. Tapi kita mengelola Partai PKB di Timur Tengah Selatan, kita kelola secara baik sama dengan kita membangun rumah dan ada pada plester tembok. Plesternya bagus, kelihatan rapi, di situ ada paduan antara pasir, air, semen dan sebagainya. Tetapi di antara elemen-elemen itu tidak ada yang menonjolkan diri bahwa dialah yang terbaik. Karena setiap peran kita itu punya pengaruh masing-masing dan sekecil apapun peran kita itu kita ikut membangun rumah besar PKB di Kabupaten Timur Tengah Selatan. Yang kedua adalah matangnya konsolidasi karir PKB TTS di lembaga legislatif dan pengurus partai dalam memperjuangkan kepentingan konstituen. Yang ketiga adalah kuatnya struktur partai di tingkat DPC, DPC dan ranting, yang juga ini juga masih sedikit goyang sebenarnya karena kalau dari jauh-jauh hari pemilu kita kuat, tapi nanti dekat-dekat ada yang goyang-goyang begitu. Solidnya kader-kader PKB TTS mampu menjaga hubungan atau menjaga komunikasi dengan stakeholder yang ada. Menguatnya dukungan internal dan menjaga konsolidasi media iklan dan promosi. Dalam situasi demikian, maka menghadapi pemilu 2024-2029 pada dasarnya PKB TTS dalam situasi yang baik, artinya treatment dalam perumusan strategi, konsolidasi internal maupun eksternal, reaksi dan pemenangan pemilu sangat baik. Tahun 2024-2029, pemilu 2024-2029 menjadi momentum penting bagi kemenangan PKB TTS. Namun takdir berkata lain, PKB TTS harus juga menelan pil pahit, di mana PKB TTS hanya mampu mempertahankan perolehan 5 kursi atau 1 fraksi, tiap dapil 1 kursi di DPRD Kabupaten Timur Tengah Selatan, dan harus rela kehilangan kursi pimpinan DPRD Kabupaten Timur Tengah Selatan periode 2024-2029 karena mengalami penurunan perolehan suara sah di tingkat kabupaten, yakni sebelumnya pada pemilu 2019 adalah perolehan suara sah 21.760 suara menurun menjadi 19.385 suara. Berbeda halnya di tingkat provinsi, yakni 19.308 naik menjadi 22.130 suara sah, namun kita kehilangan kursi akibat berkurangnya akumulasi.
Kondisi ini perlu dijadikan sebagai motivasi ya, dan semangat konsolidasi baik internal dan eksternal untuk kita ke depan, bagaimana kita bisa memperoleh kembali kekuatan kepercayaan publik terhadap keberadaan PKB di TTS. Sedangkan terhadap perolehan satu kursi DPR RI Dapil 2 NTT 2, PKB TTS juga berkontribusi dalam perolehan suara sah sebanyak 15.708 suara. Jika dibandingkan dengan 2019, kita kehilangan sekitar 5.000 suara untuk pusat di tahun 2024. Tabelnya terbaca. Yang berikut untuk pemilu kada. Berikut kami gambarkan peta dukungan PKB TTS pada pemilu kada dengan posisi sebagai pengusung dan pendukung, memajukan kader maupun non-kader dengan potensi yang ada pada tingkatan Kabupaten Timur Tengah Selatan maupun di provinsi. Ini kita di 2019-2024 kita maju kader untuk kabupaten, yaitu Bapak Johanis Lakapu, tapi kita kalah. Waktu itu kita paketnya Lakapu Mela nomor urut 4, kita kalah. Dan di tahun 2024-2029 kita bersama-sama dengan 3 partai lainnya sebagai pengusung, kita mengusung paket bumi dan menang untuk kabupaten. Sedangkan untuk provinsi 2019-2024 kita kalah karena dukungan kita, dan di 2024-2029 juga kita kalah. Kemarin kita koalisi dengan Nasdem dan kita mendukung paket siaga, tetapi itu kalah. Dari data tabel di atas dapat jelas bahwa target kita pada pemilu 2029 adalah haruslah menjadi spirit kerja-kerja politik PKB ke depan, serta menguatkan kader PKB untuk meraih kemenangan pemilu maupun pemilu kada, khususnya Kabupaten Timur Tengah Selatan. Ya, pertanyaan yang menjadi tanggung jawab kita bersama adalah yang cukup menggelitik bagi kita adalah apakah yang harus kita siapkan. Ya, jadi ini tanggung jawab kita bersama. Nanti mungkin dalam program-program kerja akan kita bicarakan apa yang harus kita kuatkan. Tetapi paling tidak di tengah situasi internal PKB yang sangat kondusif, kepercayaan publik yang mengembirakan, konstelasi politik daerah yang dinamis, dan tantangan kehidupan kebangsaan yang kian kompleks, saatnya PKB TTS mengambil peran strategis dalam kancah politik Timur Tengah Selatan dan dalam kehidupan rakyat TTS secara optimal. Oleh karena itu diperlukan strategi matang untuk menjawab berbagai tantangan dan kebutuhan tersebut dengan melandaskan diri pada platform politik PKB, yaitu membumikan politik lil alamin atau politik bagi alam semesta serta politik kehadiran. Dalam evaluasi partai menuju pemenangan 2029, DPC PKB TTS telah bersiap-siap dengan segala daya upaya serta strategi yang dicanangkan. Semoga Allah Tuhan Yang Maha Esa mengabulkan apa yang kita cita-citakan atau yang dicita-citakan oleh DPC PKB TTS dan kita semua kader PKB. Ya, yang kedua, B, LPJ kinerja DPC, ya, inventaris itu terbaca. Untuk semua inventaris terbaca. Untuk kegiatan-kegiatan internal itu kita bisa lihat bahwa ada mucap, ada konsolidasi pembentukan DPAC, ada persiapan verifikasi administrasi pada tahun 2022, pengukuhan pengurus DPAC Kabupaten Timur Tengah Selatan 2022, musyawarah kerja cabang DPC PKB TTS tahun 2023, rapat koordinasi dan penjaringan bacalek PKB TTS pada tahun 2023, ada rakercap DPC dan PKB Kabupaten TTS pada tahun 2023, rapat pleno penetapan bacalek PKB TTS pada tahun 2023, uji kelayakan bacalek PKB TTS pada tahun 2023, konsolidasi perekrutan dan bimtek saksi pemilu legislatif dan pilpres 2024 pada tahun 2023, rapat internal partai setiap bulan berjalan, dialog terbuka bakal calon bupati dan wakil bupati TTS pada tahun 2024, pendidikan politik instruktur kader loyalis pada tahun 2025, rakercap DPC PKB TTS pada tahun 2025,
kegiatan-kegiatan lain berdasarkan instruksi DPP PKB melalui DPW PKB Nusa Tenggara Timur. Kegiatan eksternal, konsolidasi dan penguatan partai, go publik. Kegiatan-kegiatan tersebut dimaksudkan untuk memperkuat silaturahmi dengan organisasi kemasyarakatan dan keagamaan sebagai wujud bentuk partai yang terbuka untuk semua unsur. Kegiatan-kegiatan DPC ini wujud nyatanya melalui membantu dan melibatkan untuk kelancaran kegiatan pada organisasi kepemudaan, baik itu di masyarakat ataupun dalam kegiatan-kegiatan keagamaan, membantu dan terlibat untuk kelancaran kegiatan pada organisasi kemasyarakatan, membantu dan terlibat untuk kelancaran kegiatan pada organisasi keagamaan, membantu dan terlibat untuk kelancaran kegiatan pada organisasi pemerintah, yakni kelompok-kelompok tani, ternak, dan sebagainya, membantu dan terlibat serta adil pada kegiatan atau hajatan pada individu baik pengurus maupun simpatisan PKB. Ya, untuk daftar keuangan terlampir nanti bisa dibacakan. C. Rancangan pokok-pokok program kerja DPC PKB TTS, analisis dan kondisi DPC PKB TTS. Untuk berdasarkan hasil usul saran dan rekomendasi dari masing-masing DPC Timur Tengah Selatan maupun analisis sederhana pada setiap momentum kegiatan konsolidasi partai yang sudah pernah dilaksanakan dalam satu periodisasi yang ada, maka dalam rangka menyusun strategi pembangunan PKB Timur Tengah Selatan pada kegiatan antaranya musyawarah pimpinan cabang, musyawarah kerja, MONEF, BIMTEK, dan rapat-rapat tingkat DPC serta penguatan basis aplikasi yakni SMS dan Simpel. Juga terdapat beberapa poin penting hasil pemotretan atas kondisi internal PKB Timur Tengah Selatan saat ini dapat digambarkan sebagai berikut. Untuk analisis dan kondisi ini terbaca, nanti yang PAC tolong diberikan, Panti tolong berikan. Yang berikut strategi sebagai refleksi awal di mana keberadaan PKB TTS yang kini usianya kurang lebih 15 tahun. Kami mohon maaf karena seharusnya dia 28 tahun kehadiran PKB di TTS pada saat reformasi. Namun ini kami gambarkan hanya ketika kami mengambil mandat untuk Caretaker tahun 2011, sehingga kami buat kurang lebih 15 tahun yang perlu kita update. Terlihat masih dirasakan belum mengakar menjadi milik atau rasa sebagian besar rakyat Timur Tengah Selatan, termasuk di dalamnya kalangan generasi Z. Padahal kalau kita lihat dari perolehan dan jumlah kursi yang ada serta tujuan dan cita-cita PKB dilahirkan, jelas terlihat PKB bukan saja sebuah partai yang bercirikan humanis religius, tetapi juga partai yang berbakal menghantarkan rakyat mencapai kesejahteraan, adil dan makmur, terbuka untuk semua kalangan. Dengan demikian jelas untuk menjadikan masyarakat atau konstituen tahu dan memahami misi apa yang dibawa oleh PKB, perlu kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas dari segenap pengurus dan kader PKB untuk terus melakukan konsolidasi melalui politik kehadiran. Komitmen awal bersama yang mesti kita sama-sama sepakati adalah melaksanakan kaderisasi serta konsolidasi melalui jenjang kaderisasi yang baik serta sistematis, di mana melalui kegiatan kaderisasi maka apa yang diharapkan dapat berjalan dengan semestinya, dan ini perlu dibahas suatu strategi dan metodologi pengembangan pengorganisasian PKB Timur Tengah Selatan. Pokok bahasan strategis adalah pengorganisasian atau struktur DPC terhadap organisasi tingkat DPAC dan bahkan Dewan Pengurus Anak Ranting. Landasan pengorganisasian ini dilandasi oleh strategi dan kerja-kerja partai dengan mempertimbangkan kondisi subjektif dan kondisi objektif partai. Untuk agenda konsolidasi tingkat DPC PKB TTS 2026-2021 ini terbaca. Kita lihat program kerja untuk 2026-2031 juga ini terbaca.
untuk jangkauan menengah, jangkauan panjang dan seterusnya terbaca. Nah, penutup, pemikiran yang menempatkan rakyat sebagai pusat perubahan atau pencerahan dengan cara memperkuat politik kehadiran adalah konsep dasar bagi demokrasi kekinian. Oleh karena itu, kita harus mengapresiasi setiap pemikiran dan refleksi serta kritik terhadap proses demokrasi yang kita miliki sampai dengan saat ini. Demikian kami sampaikan laporan pertanggungjawaban kinerja kami DPC PKB TTS pada masa bakti 2021-2026. Semoga selama perjalanan priorisasi ada manfaatnya bagi kita semua, dan kurang lebihnya kami mohon maaf. Ya, bagi DPRC yang mungkin saja program-program yang belum tersampaikan, contohnya bantuan-bantuan, ada bantuan rumah layak huni yang mungkin saja pengurus DPC atau pengurus ranting yang belum tersentuh, ya dalam periode ini kami mohon maaf, itu belum sampai. Semoga nanti di periode berikut ini kita tingkatkan lagi, termasuk dalamnya bantuan-bantuan alsintan bagi kelompok-kelompok tani yang adalah pengurus PKB Kabupaten Timur Tengah Selatan, baik di tingkat kecamatan maupun tingkat ranting desa yang belum kita jangkau semua. Mudah-mudahan nanti di program kegiatan yang sudah kita siapkan ini nanti kita tindak lanjuti. Demikianlah laporan pertanggungjawaban PKB DPC PKB TTS periode 2021-2026. PKB TTS solid, PKB TTS gaspol, PKB TTS menang. Sekian dan terima kasih. Kami dari pengurus DPC periode 2000 PKB TTS periode 2021-2026 menyerahkan laporan pertanggungjawaban kepimpinan persidangan untuk diplenokan. Baik, terima kasih atas laporan pertanggungjawaban Ketua DPC PKB Kabupaten Timur Tengah Selatan periode 2021-2026. 1. Pemilihan anggota DPR Kabupaten Timur Tengah Selatan 2024. Prestasi tetap. Keterangan memperoleh 5 kursi dibandingkan 5 kursi pada pemilu 2019. 2. Pemilihan Bupati Wakil Bupati tahun 2024 menang. 3. Rapot SMS. Progres pengisian 33% rendah. Nilai hasil verifikasi D buruk. Progres pengisian 0% sangat rendah. 1 sampai 33% rendah. 34 sampai 66% itu sedang. 67 sampai 99% itu tinggi. 100% itu sangat tinggi. Nilai hasil verifikasi A itu sangat baik, B itu baik, C cukup, D buruk, E sangat buruk. Jakarta 10 November 2025, DPP PKB Bidang Pengelolaan Organisasi Legislatif dan Eksekutif. Sekian. Itu rapor penilaian DPP. Untuk itu berita acara sidang pleno 2, kita sepakat terima laporan pertanggungjawaban. Berita acara sidang pleno 2 musyawarah cabang Partai Kebangkitan Bangsa nomor 02 BA garing Muscap garing 2026 tentang laporan pertanggungjawaban kinerja dan penilaian kinerja Dewan Pengurus Cabang Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Timur Tengah Selatan masa bakti 2021-2026 pada hari ini Sabtu tanggal 25 bulan April tahun 2026 pukul
16.10 WITA bertempat di Hotel Timur Megah Sore telah dilaksanakan sidang pleno 2 musyawarah cabang Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Timur Tengah Selatan yang dipimpin sidang dan dihadiri oleh peserta musyawarah cabang sebagaimana terdaftar hadir. Agenda sidang pleno 2 musyawarah cabang Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Timur Tengah Selatan adalah sebagai berikut. 1. Laporan pertanggungjawaban kinerja oleh Ketua DPC Kabupaten Timur Tengah Selatan. 2. Penilaian dan pengesahan laporan pertanggungjawaban kinerja DPC Kabupaten Timur Tengah Selatan oleh pimpinan sidang. Adapun hasil sidang tersebut: 1. Terhadap laporan pertanggungjawaban kinerja DPC Kabupaten Timur Tengah Selatan sebagaimana lampiran 1 yang dibacakan oleh Ketua DPC Kabupaten Timur Tengah Selatan dan atau yang mewakili peserta telah menyimak dan dengan seksama dan telah diberikan kesempatan kepada peserta untuk memberikan pertanggungjawaban, saran dan masukan. 2. Terhadap laporan pertanggungjawaban kinerja DPC Kabupaten Timur Tengah Selatan, DPP melalui pimpinan sidang telah menilai dan mengesahkan laporan pertanggungjawaban tersebut sebagaimana terlampir. Demikian berita acara dibuat pada hari ini tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut di atas. Pimpinan sidang Sisilia Magdalena Mau, Sekretaris Sidang Alexander Tamono. Sebelum kita masuk ke pleno ketiga, kita berdiri dulu, kita nyanyian dulu. Nanti kalau salam cinta, Caimin untuk Indonesia. Ada video mungkin Ada video dari depan sini. NKRI Pancasila Jaya. Pemimpin kita Gus Muhaimin PKB Bangkit Solid Menang. PKB Solusi Bangsa. Salam cinta Caimin Indonesia. Baik, terima kasih. Yaitu pembacaan nama-nama calon ketua berdasarkan hasil pemetaan oleh tim yang dibentuk oleh DPW dan disetujui oleh DPP. Kami juga baru dapat nama-nama ini sejam yang lalu. Baik, untuk yang ini koleksi akan madu. Itu yang penting. Siap. Tim pemetaan DPW PKB NTT yang diverifikasi oleh DPP Partai Kebangkitan Bangsa, tim pemetaan struktur DPC PKB masa bakti 2026-2021 Provinsi Nusa Tenggara Timur. Berita acara tentang pemetaan calon sementara Ketua DPC PKB Kabupaten Timur Tengah Selatan periode 2026-2031. Pada hari ini langsung lupa. Pada hari ini Sabtu tanggal 25 bulan dan sebentar bisa di compare. Bulan April tahun 2026 pemetaan struktur DPC PKB masa bakti 2026-2021 Provinsi Nusa Tenggara Timur yang berdasarkan surat keputusan DPW PKB Provinsi Nusa Tenggara Timur nomor 1542/01/2026 menunjukkan surat mandat DPP nomor
814/DPP garing 01 garingan Koronal 2 garing 2026 telah melakukan pemetaan calon sementara Ketua DPC Kabupaten Timor Tengah Selatan masa bakti 2026-2031 sebagai berikut. 1. Religius Usfunan SH. 2. Nifron Baun. 3. Roy Babis. 4. Rubinson Ciprianus Paot. 5. Milkianus Ernerometa SPD MAP. Ya, demikian berita acara ini dibuat dengan ditandatangani tim pemetaan struktur DPC masa bakti 2026-2031 Provinsi Nusa Tenggara Timur. Tim koordinator Anawah Kuning Esa tertanda Dr. Anus Stefanus Tanis tertanda Clara Mutului tertanda Marcelinus Anggur Ganggus tertanda telah dibacakan oleh tim koordinator DPP pada hari ini dan sebentar dirubah. Untuk demikian inilah bakal calon Ketua DPC Kabupaten Timor Tengah Selatan. Perlu ada hal yang disampaikan, waktu dan kesempatan disilakan. Mulai dari nomor 1. Ya, baik, terima kasih pimpinan sidang dan sekretaris sidang terhadap hasil pemetaan yang dilakukan oleh DPP. Pada prinsipnya sebagai kader partai kami terima kasih karena dalam pemetaan ini kami masih ada, walaupun dalam penilaian SMS, aplikasi SMS, kinerja PKB 1 tahun terakhir TTS ini hanya mencapai 33% dan itu buruk kinerja, dan tentunya ini menjadi tantangan tersendiri bagi kami untuk nanti bisa diperbaiki demi untuk memajukan PKB di Timor Tengah Selatan dan di 2029 itu menang di Timor Tengah Selatan. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang saya peroleh. Terima kasih kepada pengurus DPP yang masih memberikan kesempatan dan mempercaya saya dan diusulkan untuk menjadi calon ketua, dan mungkin cukup karena sudah dipilih atau ditunjuk untuk menjadi calon, dan saya sebagai kader PKB di TTS saya siap menerima. Baik, terima kasih. Selamat sore untuk kita semua. Terima kasih izin pimpinan sidang. Sebenarnya dilihat dari usulan yang telah diputuskan, prinsipnya sebagai kader kami siap. Tapi dalam perjalanan seperti laporan Ketua DPC tadi, partai yang besar tidak hanya sekedar soal jumlah kursinya, tetapi ketika dia bisa besar itu karena kebersamaan. Bagi kami, struktur yang terbentuk dari 2011 sampai dengan saat ini adalah struktur yang solid, sehingga ketika harus jujur saya harus mengakui bahwa ketika awal proses penjaringan
saya harus sampaikan ke Pak Ketua DPC bahwa jangan coba-coba kasih masuk saya punya nama sebagai bakal calon ketua. Tetapi ketika keputusan itu dibuat di tingkat DPP, sebagai kader kami hanya bisa bilang siap. Tetapi ya sekali lagi kami hanya ikut dia punya tahapan. Tahapan selanjutnya kami berharap bahwa secara pribadi saya harus menyampaikan bahwa struktur yang ada sekarang sudah baik, terbukti dengan hasil yang kita capai bersama-sama sampai dengan saat ini. Ya, mungkin selanjutnya kami hanya bisa menerima. Nanti ada tahapan selanjutnya di tingkat provinsi untuk melakukan uji kompetensi dan kelayakan. Ya, saya mohon izin forum yang terhormat, pasti saya akan mengundurkan diri sebagai calon ketua. Kami sangat berharap jangan sampai ada gesekan yang mempengaruhi kinerja partai yang sampai saat ini kita masih bersama-sama. Ini satu langkah maju, satu hal yang sangat positif. Tetapi secara pribadi saya menyampaikan terima kasih banyak untuk kepercayaan yang sudah diberikan kepada saya secara pribadi. Mungkin demikian kami kembalikan. Baik, terima kasih untuk kesempatan yang kami peroleh. Salam, salve, salam sejahtera untuk kita semua. Kami menyampaikan terima kasih buat Ibu Sisi dan Bapak Eksi. Kami berterima kasih karena sudah mempercayakan kami untuk menjadi calon ketua DPC. Kalau saya sendiri, kami pernah di sekretariat DPRD, kami duduk sama-sama di situ dan Bapak ini tanya, kira-kira di antara kita ini, karena kebetulan nanti ke depannya ada pemilihan ketua, jadi di antara kita siapa yang ingin untuk mencalonkan diri jadi ketua DPC. Saya langsung angkat tangan saya angkat tangan begini, ya mungkin sekitar 1 sampai 1 menit saya bilang saya tidak. Ya, saya tidak. Kalau saya sendiri, saya menyampaikan bahwa selama kepemimpinan Bapak Egi tidak ada konflik. Untuk itu secara pribadi saya tidak siap untuk jadi ketua. Biar Bapak Egi melanjutkan saya. Ya. Mungkin itu saja, terima kasih. Iya, baik, terima kasih. Selamat sore untuk kita semua. Kader PKB masih semangat ya. Oke, terima kasih. Yang pertama, terima kasih pimpinan sidang, Mama Sisil dan juga Kakak Deksi. Tentunya kami sebagai kader, saya ketika melihat hasil pemetaan dari DPP, tentunya sebagai kader kita siap untuk melaksanakan itu. Tidak ada kata tidak, tetap kami siap. Tapi ketika saya melihat ini 4 bakal calon yang lain ini senior semua, ini mau dari struktur di DPRD saya baru periode pertama. Ini ada Bapak Sek dan Bapak Ketua, Bapak Bendahara dan Bapak Wakil. Ini sudah 3 periode semua. Dan terlepas dari ini Ketua DPC ini Bapak saksi dari ini mau jadi anak durhaka ini tidak baik. Tapi tentunya kami sebagai kader kita menghormati proses tahapan yang ada. Ini bagian dari pembelajaran, bagian dari kami kader belajar. Kebetulan dipercayakan, kami siap untuk mengikuti tahapan-tahapan selanjutnya.
Tapi pada prinsipnya kami masih berharap bahwa Bapak Igi masih melanjutkan tongkat estafet DPC PKB TTS. Mungkin harapan kami. Terima kasih. Salam. Silahkan bapak-bapak kembali. Jadi baik, kita telah mendengar isi hati dari kelima kandidat calon sementara, tetapi ini menjadi keputusan DPP yang tidak bisa dirubah atau dikurangi, sehingga kelima bakal calon ini tetap akan berproses. Masih ada 2 tahapan. Tahapan pertama itu UKK di tingkat provinsi, lalu kemudian di tingkat DPP atau di pusat. Nanti misalkan teman-teman yang merasa belum siap, itu nanti di provinsi mungkin bisa buatkan surat pengunduran. Tidak bisa mundur di sini, karena ini sifatnya tetap. Nah, ini perintah, jadi tidak bisa mundur di PTS, harus mundur di Kupang. Begitu Bapak Robi, sehingga setelah sampai di Kupang, sampai untuk UKK itu baru ada semacam surat pernyataan mengundurkan diri dengan alasan sekian-sekian. Itu kembali pada pribadi masing-masing. Dan saya pikir di pleno ketiga ini kita sahkan 5 bakal calon. Sah. Beri acara. Kita diberi ruang untuk dari PAC mengusulkan orang-orang yang dirasa mampu untuk menjadi bakal calon sementara ketua DPC. Akan dipandu oleh Kaleksi. Baik. Berita acara Timur Tengah Selatan nomor 03-BA-Muscap-2006 tentang pembahasan dan pengesahan rancangan penetapan bakal calon yang penetapan ini sudah. Sorry, kesalahan teknis. Penetapan bakal calon yang berita acara _BA-Muscap-2026 tentang pembacaan calon sementara Ketua Dewan Tanfis DPC PKB Kabupaten Timur Tengah Selatan hasil pemetaan DPP PKB pada hari ini Sabtu tanggal 25 bulan April tahun 2026 pukul 16.30 WITA bertempat di Hotel Timur Megah Soe telah dilaksanakan sidang pleno 4 Musyawarah Cabang Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Timur Tengah Selatan yang dipimpin oleh pimpinan sidang dan dihadiri oleh peserta musyawarah cabang sebagaimana terdaftar dalam lampiran 03 dengan agenda pembacaan calon sementara Ketua Dewan Tanfis PKB Kabupaten Timur Tengah Selatan hasil pemetaan DPP PKB. Pimpinan sidang telah membacakan nama-nama calon sementara Ketua Dewan Tanfis DPC PKB Kabupaten Timur Tengah Selatan hasil pemetaan DPP PKB dan peserta telah menyimak dengan seksama dan memberi catatan dan tanpa catatan sebagaimana terlampir 02. Adapun nama-nama calon sementara Ketua Dewan Tanfis DPC PKB Kabupaten Timur Tengah Selatan hasil pemetaan DPP PKB sebagaimana terlampir 01. Demikian berita acara ini dibuat pada hari ini tanggal bulan sebagaimana tersebut di atas. Pimpinan sidang pleno 4 Musyawarah Cabang Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Timur Tengah Selatan. Ketua Sisilia Magdalena Mau, Sekretaris Alexander Tamono. Ini pleno 4, penetapan. Kalau pleno 3 itu laporan pertanggungjawaban. Pleno 2 itu laporan pertanggungjawaban, pleno 3 itu kinerja. Jadi baik kita buka seluas-luasnya apakah dari kelima bakal calon ini masih ada yang perlu diusulkan. Forum sekalian dipersilahkan angkat tangan lalu sebut siapa namanya.
yang menjadi bakal calon Ketua DPC Kabupaten Timur Tengah Selatan? Ada yang perlu mengusulkan atau kita silakan Pak. Bapak Boris. Baik, terima kasih. Tadi sudah disebutkan nama saya Goris, lengkapnya Goris Supermasa, Ketua PAC Molo Selatan. Saya hanya mau mungkin mengkritisi sedikit yang sudah disampaikan oleh Ketua dan juga Sekretaris. Tadi ada saya dengar pembicaraan dari Ibu Sisil bahwa nama calon ini baru didapatkan 1 jam yang lalu. Sebenarnya tidak ada masalah, tidak ada persoalan, cuma sepertinya formasi ini sudah diformatkan oleh DPP. Ya begitu kira-kira ya. Jadi artinya kehadiran kami PAC ini mungkin sebagai pelengkap penderita atau sebagai pelengkap administrasi, mungkin seperti itu. Jadi ini kami yang hadir ada di sini, ada pengurus, tapi ada simpatisan, dan mungkin ada potensi-potensi yang kita tidak tahu. Jadi ini kan waktunya begini, kita loyal terhadap organisasinya, tetapi ada hal-hal mekanisme itu mungkin perlu kita perbaiki supaya jangan ada perasaan bahwa ini sudah jadi baru datang sampaikan kepada kita saja seperti itu. Kalau saya tidak ada masalah. Kalau saya itu tujuan saya masuk PKB itu mungkin awal saya sudah sampaikan di Bapak Egi dan juga Bapak Robi. Saya simpati sekali dengan Bapak Gus Dur. Hanya Gus Dur saja yang bisa merubah, bukan merubah, tapi dia luar biasa, dan hanya dia saja yang bisa memberi peluang kepada etnik Cina yang bisa dengan terbuka bisa melaksanakan ibadahnya, yaitu Konghucu. Itu hanya Gus Dur saja, selain dari itu tidak ada. Makanya saya bergabung dengan PKB hari sampai dengan hari ini. Kalau saya tidak ada tujuan mau caleg, tidak ada, tapi membangun relasi dengan PKB. Jadi yang seperti tadi mungkin kita bisa perbaiki supaya kalau saya mungkin, tapi jangan sampai ada perasaan-perasaan lain bahwa kita hadir ini semuanya sudah diformasikan, kita hanya mendengar saja. Terima kasih, ini hanya koreksi saja. Terima kasih. Baik, terima kasih Ketua DPRC Kecamatan Molo Selatan atas ini. Sebenarnya kritikan ini memang bagus. Hanya seperti tadi Bapak Ketua DPRC sampaikan, memang ini betul, ini di format. Makanya di ruang pleno keempat itu baru dibuka untuk teman-teman yang dari kecamatan untuk mengusulkan. Itu ada hak suaranya. Sehingga kami dari meja diam membuka front, membuka peluang. Kira-kira dari teman-teman DPRC Kabupaten Timur Tengah Selatan ada yang mengusulkan bakal calon atau kita terima yang sudah ada? Ada. Silakan. Ketua PAC Kota. Mungkin sebelum menyampaikan, mungkin di pleno empat ini terkait bakal calon. Yang bicara itu soal bakal calon. Kalau sedangkan misalkan soal mekanisme, soal program kerja itu ada ruang, ada plenonya. Sehingga di ruang ini di sidang pleno 4 ini dikhususkan bagi kita mengusulkan bakal calon. Sementara, sekian, silakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya nama familiar saja, Tuni Fangidae, tapi secara administrasi tercatat nama yang cukup panjang, tapi saya menyebut yang familiar aja. Jadi baik, saya berangkat dari laporan pertanggungjawaban Ketua DPC, ditambah lagi dengan pengakuan para calon bakal ketua. Saya berpikir begini, sejak 2011
Pak Edi sudah membawa PKB, sudah membangun relasi baik dengan masyarakat dan pemerintah cukup kuat. Kepemimpinan Pak Edi saya berpikir ini sangat luar biasa. Sampai dengan periode ini PKB bisa mendapat 5 kursi dengan jabatan pada parlemen, itu satu kebanggaan bagi kami kader PKB. Sehingga berangkat dari laporan dan pengakuan itu, saya mewakili PAC supaya tidak memperpanjang pembicaraan bahwa pada prinsipnya dengan kemajuan partai PKB ini, kami dari PAC sangat mendukung Pak Edi untuk melanjutkan kepemimpinan periode 2026 hingga 2031, sehingga dalam perjalanan menghadapi pemilu kada di 2029 nanti, kita tetap fokus, kita tetap berkomitmen kepada Ketua DPC untuk kita membangun PKB jauh lebih baik dari periode-periode yang lalu. Sehingga kami melihat bahwa kalau kita bersuara semua waktu tidak cukup, saya hanya menyampaikan dukungan ini sehingga dari DPW bisa merekomendasikan kepada DPP, walaupun sudah ada putusan untuk 5 bakal calon, tetapi DPW bisa merekomendasikan bahwa suara dari PAC, dari ranting, bahwa kami masih tetap merindukan Pak Edi sebagai pemimpin kita ke depan untuk masa depan PKB. Terima kasih. Forum sekalian, saya pikir intinya kita sepakat dengan 5 nama yang sudah ada. Untuk saya ulang lagi, untuk yang ke-5 nama yang sudah ditetapkan oleh DPP, soal mengundurkan diri itu di kewenangan DPW dan DPP. Nanti ada mekanismenya setelah dibukakan. Tetap harus sampai di DPW baru bisa mengundurkan diri. Yang menjadi usulan DPAC itu menjadi catatan untuk disampaikan. Kami yang bertanggung jawab atas sidang musyawarah cabang Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Timur Tengah Selatan itu kami akan sampaikan di DPW PKB NTT. Saya pikir kita ke-5 calon ini sah. Demikian musyawarah cabang Partai Kebangkitan Bangsa telah selesai. Selanjutnya ditutup oleh Ketua Sidang. Baik, terima kasih. Saya sebagai pimpinan sidang dan Galaxy menyampaikan terima kasih untuk kerjasama kita selama berproses dari pagi sampai dengan hari ini. Semoga keputusan terbaik buat PKB di Kabupaten Timur Tengah Selatan nanti. Dengan memohon rahmat Tuhan Yang Maha Esa, sidang pleno musyawarah cabang Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Timur Tengah Selatan saya tutup dengan resmi. Pada 2026-2031 telah selesai. Kami dari panitia hanya tambahkan ada beberapa sebelum kita masuk pada penutupan, maka kami ada informasi tambahan. Nanti kita foto bersama semua kader DPC PKB, DPAC dan seluruh kader yang ada. Setelah itu kita akan snack bersama. Setelah itu baru kami panggil per kecamatan untuk ada di meja panitia untuk urusan administrasi Bapak Ibu semua. Sehingga ya ini tambahan yang nanti mau masuk pengurus DPC, nanti ada surat pernyataan. Habis itu nanti langsung isi, ada formatnya di panitia. Itu harus isi surat pernyataan, itu bunyinya itu bersedia menjadi pengurus DPC PKB Kabupaten Timur Tengah Selatan. Itu harus isi format.
untuk nanti sebentar bisa dibawa pulang. Sekian. Oke, baik. Mungkin hanya itu. Jadi setelah snack kami berharap Bapak Ibu tetap ada di tempat sambil menunggu nama Bapak Ibu dipanggil. Mungkin hanya itu tambahan. Bapak Ketua ada tambahan. Ya, baik. Jadi ya terima kasih sebagai ya ketua dimisioner. Ketua dimisioner karena SKL akhir kemarin. Saya atas nama jajaran DPC PKW Kabupaten Timur Tengah Selatan, kami mengucapkan terima kasih pada DPP dan juga DPW. Terutama hari ini Ibu Sisil dan Pak Liksi sebagai pimpinan sidang dan juga sebagai pimpinan sidang baik ketua maupun sebagai sekretaris. Terima kasih sehingga pleno musyawarah cabang keempat PKW Timur Tengah Selatan telah selesai. Namun kami setelah ini kami harus sampaikan bahwa beberapa administrasi karena kondisi TTS 32 kecamatan yang kemarin ya sesuai dengan petunjuk DPP itu harus 2/3 dari jumlah kecamatan memang kita kurung memang, tetapi ya ada yang perutusannya hanya 1 padahal dalam undangan 3, tetapi dalam perutusannya 1 dan tentunya itu mewakili kecamatan. Ada yang tanfis, ada yang suro, tapi ada yang tanfis dengan unsur perempuan, ada yang suro dengan unsur perempuan. Nah ini nanti secara administratif mungkin nanti bisa di teman-teman panitia untuk panitia lokal yang akan kita sebenarnya muscat langsung tangan oleh DPC, tapi di DTS kita percayakan kepada beberapa orang untuk menyelenggarakan muscat ini. Dan nanti mungkin secara administratif sebentar bisa dilihat sehingga tim kembali ke provinsi bawa lengkap sudah, jangan sampai ada secara administratif ada yang tertinggal ya, supaya diselesaikan secara baik. Yang kedua, saya terima kasih untuk semua dukungan yang telah diberikan baik dari DPC maupun DPRC. Terima kasih. Kita semua sebagai kader, kita semua siap untuk berproses dalam proses-proses organisasi. Ya, untuk itu tentunya kami juga mohon maaf jika dalam pertemuan ini ya minta maaf ya Amluban Tengah dan Amluban Timur. Bapak minta maaf, Bapak sudah sampai di OSU Susana tapi harus kembali karena minta maaf, Bapak tahu persis bahwa Mucek Bapak di Sawai, Bapak ngasih di Kupang ya, karena tadi tidak kurung makanya saya telepon bilang OSU saya suruh balik karena kita ada muscap, karena tidak kurung Bapak mesti kembali. Begitu juga dari Amluban Tengah, walaupun hujan batu di Amluban Tengah sana, tapi terima kasih sudah bisa hadir. Noebeba saya percaya karena tadi mungkin banjir besar kalau di Noebeba kok ya, tapi ya terima kasih sudah hadir. Saya mohon maaf karena terpaksa kita harus sistem jemput karena memang pada saat mau buka pleno kita belum turun secara administratif, sehingga yang ada tidur enak kalau dapat telepon dari DPC bilang segera merapat, saya mohon maaf ada yang datang tapi tidur di Pak Fester rumah lagi, saya juga heran-heran Pak Fester suruh datang mucak, Pak suruh datang tidur di Soe. Baik, jadi ini beberapa hal yang saya sampaikan, tetapi juga sekaligus momen ini, hari ini muscap dengan kehadiran yang hampir saja kita plenonya tertunda 2 kali karena tidak quorum. Saya ingatkan teman-teman Korwil, untuk teman-teman Korwil itu harus perkuat fungsinya sebagai koordinator wilayah, sehingga dalam membangun komunikasi dengan PRC dalam kondisi-kondisi seperti ini kegiatan partai harus terbangun secara baik, sehingga jangan sampai kita dinilai kita tidak siap. Nah, padahal kita sudah komunikasinya 1 minggu sebelumnya. Mungkin ini titipan saya saja dan saya mohon maaf. Nanti sebentar secara administratif minta maaf ya, ini bukan istilah ada uang duduk, tetapi transportasi dari DPC panitia
mengganti kembali transportasi dari semua pengurus DPRC yang hari ini telah datang dan mengikuti dan mensukseskan akan kegiatan musyawarah cabang keempat pada saat ini. Mungkin ini tambahan saya, tapi saya kembalikan. Berharap bahwa setelah musya, sahabat-sahabat yang duduk di DPR segera melakukan sekolah perubahan. Karena dalam 1 tahun wajib 2 sekolah perubahan. Sebaiknya dibuat pada saat reses. Karena dari LKN terus memantau perkembangan kita lewat aplikasi. Kader loyalis kemarin kita sudah buat, jadi saya cuma pesan itu saja kayak ini. Ketua MKK, tapi ini sekolah perubahan anggota DPR punya. Jadi segera dilakukan sekolah perubahan. Kalau 2 kali puji Tuhan, tapi kalau memang tidak bisa 1 kali juga tidak apa-apa. Demikian, terima kasih Bapak. Baik.